touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani, NIM saya 2517143556. Nah, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi mengatasi siswa yang kurang motivasi belajar. Mata kuliah Manajemen Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Dian Ratnasuri, MPD. Alasan saya mengambil tema ini karena motivasi adalah kunci utama keberhasilan belajar. Nah, tanpa motivasi, siswa akan sulit menyerap materi. Nah, meskipun metode mengajarnya sudah bagus, berdasarkan observasi lapangan dan pengalaman PPL, banyak siswa sebenarnya cerdas, tapi kehilangan semangat karena merasa pelajaran tidak bermakna bagi mereka. Nah, jika kita bisa mengatasi ini, maka kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat secara signifikan. Kurangnya motivasi belajar bukanlah hal baru yang terjadi, sering kita temui di lapangan. Cirinya juga sangat jelas seperti siswa sering mengantuk saat pelajaran, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai yang terus menurun, bahkan sampai ada yang bolos sekolah. Dampaknya cukup serius, karena proses pembelajaran bisa saja menjadi terhambat, suasana di kelas tidak kondusif, dan tujuan kurikulum sulit untuk tercapai. Nah, setelah saya analisis, penyebabnya bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor. Pertama, faktor internal siswa. Misalnya, siswa merasa materi terlalu sulit, kurang percaya diri, atau tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. Kedua, faktor eksternal, lingkungan, keluarga yang kurang mendukung, pengaruh pergaulan teman, dan penggunaan gadget berlebihan sering menjadi penyebab. Ketiga, faktor dari sekolah dan guru, metode mengajar yang menonton, kurangnya variasi media, dan minimnya apresiasi terhadap usaha siswa membuat mereka merasa bosan dan tidak dihargai. Untuk memahami masalah ini, manajemen peserta didik menggunakan beberapa teori dasar. Pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Seorang siswa yang lapar, merasa tidak aman, atau tidak diterima di kelas, tidak akan bisa fokus belajar. Jadi, tugas kita adalah menciptakan iklim kelas yang aman, nyaman, dan suportif terlebih dahulu. Teori kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam siswa. Misalnya, karena mereka memang tertarik pada materi. Sementara motivasi ekstrinsik datang dari luar, seperti nilai, pujian, atau hadiah. Sebagai guru, kita perlu memancing motivasi ekstrinsik di awal, lalu mengarahkannya menjadi motivasi intrinsik yang lebih tahan lama. Contoh kasus yang sering kita temui di berbanyak sekolah. Di sebuah kelas ke-10 IPA ditemukan 40% siswa yang cenderung pasif saat pelajaran MTK. Ketika ditanya, alasan mereka adalah tidak mengerti dan malu untuk bertanya. Jika kita analisis, ada beberapa fungsi yang belum berjalan optimal, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengarahan dan pengendalian. Dari sini terlihat masalah motivasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menegur siswa. Kita perlu membenahi sistem pengelolaan kelas secara keseluruhan. Berdasarkan analisis tersebut, ada 5 strategi yang bisa diterapkan. 1. Variasi metode dan media pembelajaran. Hindari metode ceramah terus-menerus. Gunakan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau game edukasi. Misalnya, pelajaran ekonomi bisa dibuat simulasi pasar mini di kelas. 2. Kontekstualisasi materi. Kaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jelaskan di awal, hari ini kita belajar membuat anggaran, agar kalian bisa mengelola uang jajan sendiri. Ketika siswa melihat manfaatnya, motivasi mereka naik.
3. Penguatan positif dan apresiasi. Berikan pujian pada usaha, bukan hanya hasil. Kalimat sederhana seperti, "Bagus, kamu susah berani mencoba," bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa secara drastis. 4. Kolaborasi dengan orang tua. Buat komunikasi yang baik dengan orang tua. Melalui grup WhatsApp, sampaikan perkembangan positif siswa. Dukungan dari rumah sangat berpengaruh pada semangat belajar di sekolah. 5. Pendekatan personal. Luangkan waktu 2-3 menit untuk berbicara. 4 mata dengan siswa yang terlihat kurang bersemangat. Seringkali, mereka hanya butuh didengar dan merasa diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya motivasi belajar pada siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui manajemen peserta didik yang baik, guru dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan menerapkan strategi yang tepat. Kunci utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, menggunakan metode yang bervariasi, dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Adapun pesan untuk calon guru, mari kita ingat bahwa tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menyalakan semangat belajar dalam diri setiap siswa. Setiap anak memiliki potensi. Tugas kita adalah menemukan cara yang tepat untuk mengembangkannya. Jangan pernah menyerah pada satu siswa pun. Adapun referensi yang digunakan dalam video ini: 1. Uno Hamzah B 2019 Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta Bumi Aksara. 2. Mulyasari, 2018 Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta Bumi Aksara. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan. 4. Catatan observasi dan wawancara PPL di SMA N5, Pekanbaru, 2024. Sekian video presentasi singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.